yang menegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan baik surgamu. Ku harus akan firman. Sekali lagi katakan kepada dia, firman Tuhan yang kuasa untuk mengubah sikap hati. firman-Mu yang menegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah perjalananku dengan air surgamu. Ku haus akan firman-Mu. haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari sekali lagi lebih sungguh-sungguh katakan, Ku haus akan firman-Mu. haleluya, 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 haleluya. Kami membawa bejana hati kami di hadapan-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengubah sikap hidup kami di hadapan-Mu. Firman-Mu yang menegakkan hidup kami di saat kami jatuh. Kami butuh firman yang hidup. Berbicaralah, berkati kami. Biar ibadah ini menjadi ibadah yang istimewa karena Allah berbicara kepada kami orang-orang percaya. Biar firman yang kekal, yang berkuasa itu yang kami dengar hari ini. Yang kami mengerti, yang sehingga mewarnai hidup kami. Untuk kami menjalani kehidupan kami. Berbicaralah, berkati hamba-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami siap diberkati sore ini lewat pemberitaan firman Tuhan. Semua yang siap bersama-sama berkata, amin. Silakan untuk memberkati. Selamat sore, salam. Haleluya. Tema khotbah yang sama tadi pagi dan siang dan sore ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan permintaan yang sama juga saya sampaikan kepada kita sore hari ini. Untuk tidak ada suara HP yang berbunyi di ruangan ini. Sebelum mendengar firman, periksa dulu baik-baik HP saudara. Jangan sampai ada bunyi HP di ruangan ini ya. Oke. Supaya jangan mengganggu orang lain dan mengganggu saya yang menyampaikan firman. Baik, saudara yang sudah mendengar khotbah pagi dan siang dan dengar lagi, tidak apa-apa. Supaya hafal. Menurut survei, kalau kita baru mendengar sekali dan tidak pernah mengulangi, itu 90% lupa. Yang 10% ingat dalam waktu 1-2 bulan hilang. Jadi perlu mendengar minimal 6 kali. Baru 90% ingat, 10% lupa. Itu menurut survei. Itu sebabnya di sekolah ada namanya ulangan. Supaya anak-anak kita hafal betul apa yang dipelajari. Ya, itulah sebabnya dalam Alkitab ada kitab ulangan. Supaya kita mengerti betul tentang sejarah Israel yang dahsyat itu. Yang ceritanya luar biasa untuk diulangi dan dimengerti. Karena kemampuan yang terbatas hidup manusia. Segala sesuatu perlu diulang-ulang supaya kita ingat dan hafal. Amin. Ya, yang baru dengar sore hari ini, nanti di rumah diulang berkali-kali. Baik saudara yang Tuhan kasihi, ada satu perenungan yang coba dipikirkan bersama sore hari ini sebelum kita mendengar firman. Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya anak dalam pertumbuhan yang tidak seperti yang diharapkan. Begitu, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Saya pernah punya anak laki-laki sudah SD kelas 5 atau kelas 6, berat badannya hanya 17 kilo.
karena tidak suka makan. Saya sebagai seorang bapak melihat pertumbuhan anak saya yang laki-laki itu, saya sedih. Saya mencoba untuk berupaya supaya pertumbuhannya normal di tingkat umur seumur dia. Beberapa kali kalau anak saya ke gereja ketemu anaknya Pak Joni Maktitala itu, yang pendeta kita itu, kalau nggak kenal ya keterlaluan. Yang satu SMP, yang satu SD tingginya sama, beratnya beda. Bagaimana perasaan saya di saat anak saya pertumbuhannya terlambat dan agak susah? Saya sebagai bapak yang normal akan sedih. Saya sebagai bapak yang normal yang bertanggung jawab untuk keluarga saya akan mencoba berusaha semaksimal mungkin. Memberikan pertumbuhan yang baik kepada anak saya. Itu kalau saya normal. Tapi kalau saya sebagai bapak yang tidak normal, mau bertumbuh kayak mau kagak, kayak mau berat berapa kilo, mau mandi kayak mau nggak mandi, mau belajar nggak belajar, terserah. Itu saya bapak yang tidak normal dan tidak bertanggung jawab. Halo? Iya. Muncul anak yang ketiga yang cewek yang umur 2 tahun 3 bulan. Pertumbuhannya normal, makannya normal, pinternya melebihi kedua kakaknya. Gimana kalau saudara lihat anak bertumbuhan normal, pintar? Gimana perasaan orang tua? Orang tua yang normal senang. Saudara, bagaimana perasaan Anda hari ini ada di gereja ini dan lihat bangku-bangku kosong? Coba lihat kanan kirinya, bangku kosong. Coba bagaimana perasaan saudara hari ini di saat Anda duduk di gereja dan bangku gereja banyak yang kosong. Kalau saudara mengaku anggota GPI Jemaat Petamburan, dari dulu ada di sini, lahir di sini, dibaptis di sini, dinikahkan di sini, penyerahan anak di sini, rumah diberkati di sini, melayani di sini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu di saat Bapak Ibu lihat bangku-bangku gereja kosong? Coba tanya kanan kirinya, gimana perasaan Anda lihat bangku gereja kosong banyak ini? Coba lihat, tanya. Kalau saudara orang, mohon maaf, yang benar berjemaat, yang normal di Petamburan, akan berkata, saya sedih lihat bangku Petamburan banyak yang kosong. Minggu pertama lu. Tapi kalau saudara menjadi orang yang tadi saya bilang, nggak enak hati mau ngomong. Saudara ke gereja melihat bangku kosong, terserah. Mau ada isinya terserah, nggak ada isi juga terserah. Oh, nggak mau pusing. Itulah kekristenan yang tidak bertanggung jawab, yang tidak tahu diri tentang sebuah namanya pertumbuhan. Hari ini kita mau belajar banyak tentang gereja kita. Mari coba taruh hati saudara buat gereja ini. Jangan melulu taruh hati untuk harta di rumah. Jangan melulu taruh hati kita, harta kita di perusahaan kita. Jangan taruh hati kita hanya di mana-mana. Tapi cobalah taruh hati kita buat gereja kita. Hai, di gereja ini kita diajar. Di gereja ini kita diberkati secara rohani. Di gereja ini kita dilepaskan. Di gereja ini kita diajar mengenal Kristus. Di gereja ini kita diajar melayani. Diajar gereja ini Anda diajar bertumbuh. Kalau semua Anda mendapatkan di gereja ini, selayaknya lah Anda berpikir juga supaya gereja kita diberkati Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin. Semangat dong, semangat dong. Haleluya. Wah, pertumbuhan gereja jemaat yang banyak mau tanggung jawabnya Pak Yosi dong. Masa tanggung jawab saya? Itu mau tanggung jawabnya staf gembala. Saudara, kita ini keluarga. Kalau yang satu sakit, satu merasakannya. Satu berbahagia, satu juga merasakannya. Satu lagi butuh sesuatu, satu juga merasakannya. Itulah anggota tubuh Kristus yang benar. Hari ini kita akan belajar Alkitab bersama-sama. Metode dan cara apakah supaya gereja kita ini menjadi gereja yang terberkati lebih lagi.
Saya tidak mengatakan gereja kita belum tidak diberkati. Tapi saya pengen kita semua punya mimpi yang sama. Gereja kita harus bertumbuh dalam kemaksimalan dalam kerajaan Allah. Kalau saudara pergi bergaul dengan banyak orang, baik di kantor di mana saja, orang mulai bercerita, wow, gerejaku penuh jemaatnya. Wow, di gerejaku orang lumpuh berjalan. Wow, di gerejaku ada kelepasan yang luar biasa. Wow, di gerejaku itu kalau mau kebaktian mau masuk gereja aja pakai ngantri. Di gerejaku itu kalau kebaktian rebutan kursi. Kita sering dengar bahasa-bahasa gitu di tempat umum di mana kita bekerja. Kami hamba-hamba Tuhan dengar beberapa gereja di Jakarta ini saudara luar biasa. Kalau saudara nanti pergi ke Surabaya, pergilah ke sebuah gereja yang namanya gerejanya adalah gereja 1 jam saja. Di Surabaya ada gereja 1 jam saja. Itu konon ceritanya mau ke gereja aja pakai ngantri panjang. Kayak mau lomba idol gitu saudara. Di Jakarta ini ada gereja juga konon ceritanya. Saya juga belum pernah datang. Mau ke gereja juga ngantri dulu, tunggu dulu di depan pintu lift. Kalau saudara mendengar berita seperti itu, pertanyaan saya, senang gak? Halo? Senang. Terus saya lihat Petamburan. Kapan Anda ngantri ke Petamburan? Kapan Anda gak kebagian kursi di Petamburan? Kalau Natal doang. Harusnya itu menjadi mimpi kita. Harusnya itu menjadi iman kita. Harusnya menjadi kerinduan kita orang percaya. Amin. Halo amin. Harusnya begitu Pak. Di berbagai macam kota di Indonesia, di luar negeri. Gereja-gereja berupaya berlomba-lomba bekerja keras. Supaya gerejanya bertumbuh maksimal. Siapakah yang menumbuhkan gereja? Siapa yang bergerak menumbuhkan gereja? Alkitab mengajar kepada kita setiap orang percayalah punya tanggung jawab. Mari klik materi saya. Perhatikan beberapa materi ini. Kalau saudara membaca warta gereja hari ini, di warta gereja saudara yang sudah pegang, coba lihat dulu. Seringkali jemaat itu pegang warta gereja di gereja, ambil warta gereja, nggak pernah dibuka, langsung diselipin di Alkitab, bawa pulang ke rumah, taruh sama Alkitabnya seminggu nggak dibaca. Dia nggak ngerti warta gereja itu dibikin pergumulannya luar biasa. Lebih gampang cari uang Pak dibanding bikin warta gereja. Tanyalah sama yang bikin dan yang menulisnya. Kalau nggak tepat waktu dikejar-kejar. Coba lihat halaman pertama warta gereja saudara. Tante menulis begini. Gereja itu dikandung, dilahirkan, dibesarkan, dan menghadapi tantangan dengan siapa? Dengan apa? Dengan apa? Dengan doa. Hari ini kita akan belajar yang sederhana saja tentang gereja Tuhan. Dengan apakah gereja Tuhan bertumbuh, dengan apakah gereja Tuhan berjalan. Bahasanya hanya satu, dengan kekuatan doa. Mari klik slide berikutnya. Alkitab menceritakan bahwa yang namanya gereja itu dikandung dan dilahirkan oleh kuasa doa orang-orang percaya. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal yang ketiga dan selanjutnya kita melihat sebuah gereja-gereja awal itu gereja dikandung oleh orang-orang percaya dalam doa dan dilahirkannya dengan doa. Murid-murid 12 murid ditambah 500 orang itu, pada 120 orang itu berada di loteng Yerusalem dan mereka berdoa sungguh-sungguh. Mereka sedang mengandung visi Allah. Dan visi itu namanya adalah gereja yang didesain oleh Yesus Kristus di dalam kitab Matius 16. Dan di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Matius 16. Itu desain Yesus Kristus. Desain itu masuk ke benak para murid. Dikandung oleh murid dalam doa di loteng Yerusalem. Mereka menerima pengurapan Roh Kudus.
Mereka punya keberanian bikin KKR. Muncullah orang-orang percaya dan kelompok-kelompok orang percaya yang pada akhirnya lahirlah sebuah gereja. Jadi gereja Kitab Kisah Para Rasul menceritakan gereja itu dikandung dan dilahirkan oleh kuasa doa, bukan oleh uang. Itu gereja. Yang kedua, Alkitab menceritakan bahwa gereja dibesarkan dan dikembangkan oleh kuasa doa orang-orang percaya. Alkitab berkata mereka yang berdoa di loteng Yerusalem, mereka sedang berdoa mengerang di hadapan Allah. Mereka berani berkhotbah karena kekuatan doa. Alkitab berkata maka mereka ditambahkan 12, 120, 500, 3.000, 5.000, 8.000. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai agama Kristen menguasai Romawi dan menjadi agama di Roma. Siapakah yang mengembangkan gereja? Yang mengembangkan gereja adalah doa orang-orang percaya. Tidak ada metode yang lebih canggih selain doa. Jadi jemaat mula-mula itu Pak Bu mengembangkan gereja itu bukan strategi-strategi manajerial zaman sekarang. Tetapi mereka hanya berdoa, impartasi, berdoa memberitakan Injil, berdoa punya kekuatan buat mujizat, orang mulai datang berbondong-bondong kenal Tuhan. Kelompok di A, kelompok di B, terus begitu sampai ke Kristenan menjadi agama negara di Roma waktu itu. Tidak sebatas itu, Alkitab mengajar kepada kita bahwa gereja mula-mula itu menghadapi tantangan dan pergumulan hanya dengan doa. Pada waktu Petrus dipenjarakan, tidak ada lobi sana lobi sini. Yang ada para murid berdoa. Goyanglah tempat mereka berdoa. Tahu-tahu Petrus dilawat malaikat. Tuhan berkata lihat malaikat, bukan kamu tempatnya bukan di sini. Keluarlah. Dan keluar dan pergi kepada orang-orang yang berdoa. Jadi gereja mula-mula itu kita pelajari bersama, dikandung, dilahirkan, dibesarkan, menghadapi tantangan dengan doa. Jadi kalau ditanya oleh banyak orang, dengan cara apakah cerita Alkitab tentang pertumbuhan gereja? Jawabannya satu, gereja Yesus Kristus itu dikandung, dilahirkan, dibesarkan, menghadapi tantangan hanya lewat doa dan puasa. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pasti di antara kita sudah banyak yang dengar sebuah informasi bahwa gereja yang saya gembalakan cabang Petamburan yang ada di Citra Grand itu sedang disomasi untuk ditutup. Awal tahun kemarin gereja yang saya gembalakan didatangi Pak RT dengan berbagai macam alasan untuk ditutup. Saya bilang kasih waktu untuk kami berdiskusi bersama-sama aktivis. Saya hanya bilang kepada seluruh jemaat tidak ada cara lain untuk menghadapi ini hanya dengan doa. 2 minggu atau 3 minggu berikutnya kami mengadakan pertemuan para pendeta sekecamatan Jati Sampurna Bekasi. Beberapa teman mendengar bahwa GBI Citra Grand mau ditutup. Terus teman-teman memberikan pengalamannya masing-masing. Yang satu bilang, jangan-jangan bapak itunya kurang gede duitnya. Ya saya memang tidak pernah main duit saudara-saudara. Walaupun ada momen kita bersosial dengan tetangga dan lingkungan. Terus yang lain lagi bilang begini, ini gerejanya cukup besar Pak. Zaman sekarang ini kalau nggak main duit nggak bisa Pak. Gereja saya Pak, setiap bulan harus bayar 17 tokoh. Tiap bulan gereja saya Pak harus membayar 17 tokoh. Makanya gereja saya nggak diganggu Pak. Wow,
Saya tanya begini, sampai kapan? Tidak ada hitam di atas putih sampai kapan? Saya pulang, saya share ke beberapa orang. Saya bilang begini, jangan menghadapi tantangan dengan uang. Hadapi tantangan dengan doa. Halo? Halo? Harusnya begitu. Baru kita melihat kekuatan mujizat. Kalau kita main duit mau bukan kekuatan mujizat, itu kekuatan duit bro. Bukan berarti kita nggak boleh kasih persembahan kepada orang-orang itu, boleh saja. Tapi nggak begitu caranya. Yang pertama mujizat lewat doa yang harus dikerjakan. Terus saya berpikir begini Bapak Ibu, ini yang saya sedang pikirkan beberapa waktu ini. Beberapa waktu yang lalu saya pikir begini, GBI Citra ini kesaksian, ini bukan mengada-ada dan ini bukan karena kesombongan. Tapi ini supaya saudara mengerti bagaimana gereja ini betul-betul didesain oleh hamba Tuhan, oleh para pekerja, hanya mengandalkan Tuhan. Tahun 2000 awal kalau saya nggak salah ingat, kita kan Petamburan itu punya namanya Komsel, rayon di Cibubur. Saya lupa berapa minggu sekali orang-orang Cibubur, jemaat Petamburan di Cibubur itu ketemuan untuk Komsel dan rayon. Nah satu hari, tahun 2000 kalau saya nggak salah ingat itu, kita bikin ucapan syukur rayon Komsel itu di rumah Ibu Ria Fajar. Nama jadi Laguna, perumahan Laguna di Cibubur. Hadirlah di sana seluruh staf gembala, termasuk Om datang ke sana sama Tante. Pada waktu Om dan Tante ada di sana, Om bilang begini, ini saya ingat betul. Kita harus bikin cabang GBI Petamburan di Cibubur. Itu perkataan pemimpin kita. 1 tahun setelah itu dengan berjalannya Komsel, Tuhan suruh saya tinggal di Cibubur. Setelah itu lewat pendeta Kiki, ada orang berkata, saya mau beliin ruko buat gereja di pinggiran kota. Maka orang yang tidak dikenal itu membelikan ruko 1,2 M. Tanpa sepeser pun uang dikeluarkan dari gereja kita. Kebaktian mulai banyak. Jadi gereja di Citra Grand itu menurut pendapat saya, kalau entar salah tolong dibenerin. Tidak dilahirkan oleh uang, tapi dilahirkan oleh sebuah visi. Oleh sebuah kerinduan dan keinginan dari pemimpin. Maka muncullah gereja itu. Terus mulai perkara-perkara ajaib terjadi, orang mulai berdatangan ke gereja itu. Tahun 2014 akhir, saya menghitung jemaat yang aktif hanya 80, 70, 80, 70, 80. Kita udah bikin program A, program B, program C. Udah gak boleh pasang papan nama lagi. Orang mulai berkata, dari mana orang tahu kita punya gereja? Saudara, tahun 2014 akhir dan masuk tahun 2015, saya bilang sama jemaat dan aktivis, tahun 2015 saya minta dari 80 orang menjadi 150 orang. Lewat apa? Lewat 3 pilar. Doa, ibadah raya, dan Komsel. Gak ada kegiatan lain, hanya 3 itu saja. Berdoa number 1. Nomor 1 berdoa. Berdoa di gereja, berdoa di Komsel, berdoa di rumah. Tidak ada seorang pun yang tidak berdoa. Februari kemarin kami rapat bersama pengurus, dilaporkan yang aktif jemaat 157. Lebih 7 orang dari yang saya orderkan 150 orang. Itu gereja dimulai dengan yang namanya benih visi dari pendeta Mesa. Didirikan bukan oleh uang dan kekuatan dan kekuasaan. Tapi didirikan oleh yang namanya visi hati pendeta Mesa. Gereja itu ditumbuh kembangkan terus sampai hari ini. Lewat doa-doa, semua orang percaya terlibat di dalam doa.
Kami punya menara doa. Kami punya doa-doa di rumah. Kami punya doa-doa di komsel. Kami punya doa-doa setiap hari. Dan sekarang kalau kami menghadapi pergumulan, kami hanya tertawa saja. Kami hanya berkata doalah yang menyelesaikannya. Alkitab berkata, gereja dilahirkan oleh doa. Gereja dibesarkan oleh doa. Dan gereja dimana tantangan dengan doa. Saya percaya kalau Alkitab ini adalah kebenaran, berkuasa, dia merema dalam hidup kita, sebenarnya bukanlah sesuatu yang sukar untuk mengembangkan gereja di mana kita beribadah. Yang setuju bilang amin. Halo? Ya. Saudara, kenapa orang tidak berani menginjil? Kenapa orang tidak berani demonstrasi kuasa Allah? Karena kita nggak banyak doa, Pak. Coba baca di artikel tante itu dibilang begini, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya mau tanya sekarang, kalau kita kebaktian begini berapa banyak orang berdoa menjadi menara doa? Beri saya doa di gereja kita. Minggu kemarin Pak Bu, saya khotbah di Medan. Ibadah pagi, ibadah pertama, saya lihat gembalanya nggak ada. Wah kacau, gembala nggak ada yang undang. Habis kebaktian saya tanya, kok saya khotbah pertama ada tidak ada? Dia bilang begini, saya mendampingi tim doa untuk berdoa buat ibadah hari ini. Oh, kami punya menara doa di lantai 2. Setiap hari terus ada kuasa doa. Ibadah kedua jam 10. Istrinya kagak ada. Istrinya kemana kok gak ada? Dia mendampingi tim doa sedang berdoa buat ibadah. Yang menggairahkan orang cari Tuhan. Yang membuat kita berani untuk mengadakan tanda-tanda heran. Di saat kita punya kekuatan sebuah kegiatan yang namanya doa. Mari kita belajar bersama-sama beberapa hal penting berkaitan dengan doa. Jadi kita mau belajar kepada sejarah Alkitab, bagaimana para rasul, para nabi menyelesaikan misi Allah hanya dengan bahasa doa. Mari kita lihat beberapa contoh penting ini. Perhatikan di dalam Alkitab. Kita mengenal Abraham. Klik berikutnya. Yang disebut Bapa orang percaya itu. Dari Abraham muncullah bangsa yang sangat besar. Yaitu bangsa Israel. Kenapa Abraham mampu menjalankan misi Allah yang pada akhirnya disebut Bapa orang percaya dan daripadanya lah lahir bangsa yang besar. Karena Abraham mengemban misi Allah. Menerima tanggung jawab Allah dalam Kejadian 12 Alkitab berkata, maka Abraham kemanapun Abraham pergi, dia selalu membuka kemahnya dan membuka mezbahnya. Dan memanggil nama Tuhan. Itu Abraham. Henok, seorang yang tidak perlu diragukan lagi. Keintimannya bersama dengan Tuhan. Daud dalam Pemazmur memberikan gambaran tentang siapa dia. Kedekatannya dengan Tuhan. Sehingga dia mampu memimpin bangsa Israel yang dahsyat dalam penyembahan pemulihan bait Allah. Dan dari Daudlah muncul pemimpin penyelamat dunia, Yesus Kristus. Alkitab menceritakan Daniel adalah orang muda yang penuh hikmat surgawi. Daniel orang muda yang penuh mujizat. Daniel orang muda yang penuh kekuatan Allah. Kenapa mengalami itu? Karena Daniel punya waktu-waktu khusus. Alkitab berkata, 3 kali dalam sehari aku menghadapkan wajahku ke Yerusalem dan berdoa kepada Allah di sorga. Makanya jangan heran kalau Daniel dipakai Tuhan luar biasa di zaman Nebukadnezar. Bahkan menjadi penasehatnya. Raja pun untuk mengerti sebuah mimpi harus minta nasihat sama Daniel. Yesus Kristus dalam waktu 3,5 tahun dia bisa mengguncangkan Yerusalem, Samaria, Yudea. Karena Yesus telah memulai pelayanannya dengan doa dan puasa 40 hari 40 malam.
Alkitab berkata setiap pagi Yesus berdoa menjumpai Bapaknya. Alkitab berkata setiap malam Yesus berjumpa dengan Bapaknya dalam doa. Alkitab berkata mengakhirinya di Yerusalem, di Getsemani pun dia mengakhiri dengan doa. Yesus hidup dalam berbagai macam kegiatan doa. Karena itu Yesus diberkati dalam mengemban misi Allah. Tuhan berkata kepada para rasul tinggal di Yerusalem. Berdoa dulu yang banyak. Kalau kamu nggak berdoa, kamu nggak terima impartasi. Kalau kamu nggak berdoa, kamu tidak mengalami kuasa Allah. Kamu naik ke loteng Yerusalem, kamu berdoa yang banyak sungguh-sungguh. Maka Allah mengirimkan rohnya. Dan orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang pembimbang, orang-orang pengecut pada akhirnya dirubahkan oleh kuasa doa. Yang pada akhirnya menjadi penginjil-penginjil hebat, menggemparkan dunia. Bukankah mereka adalah para pendoa? Alkitab menceritakan Paulus seorang rasul yang hebat. Menanam gereja di mana-mana. Melahirkan para pemimpin. Kenapa dia sehebat itu? Karena Paulus orang yang berjumpa dengan Tuhan. Dan dia hidup di dalam doa. Itu Paulus. Itu sebabnya Paulus hebat dan luar biasa. Paulus itu setelah jumpa dengan Tuhan. Di Damsik dia dibina sama Ananias. Dan dia mengasingkan diri waktu kurang lebih 3 tahun. Di Arab, negeri Arab untuk berdoa dan berpuasa. Mencari kehendak Allah. Dia muncul Paulus yang hebat, yang luar biasa. Itulah Paulus. Saudara dengar baik. Alkitab memberikan penjelasan yang sangat gamblang. Orang-orang hebat itu melalui doa. Pekerjaan apapun juga lewat doa. Api turun dari langit lewat doa. Gideon menghancurkan para musuh lewat doa. Musa bisa membawa bangsa Israel melewati laut berau dan terbelah hanya lewat doa. Mujizat terjadi lewat doa. Alkitab memberikan pengajaran gereja bertumbuh karena doa. Jadi mau dengan cara apa lagi kita memberkati dan bertumbuh gereja kita? Hanya ada satu bahasanya, lewat doa. Halo? Amin. Amin. Saya mau tanya, dalam waktu 24 jam, berapa kali Anda ingat gereja ini dan berdoa buat gereja ini? Jujur. Kan saya bukan pendoa syafaat, Pak. Itu kan bagiannya pendoa syafaat. Emang ada aturan begitu? Nginget gereja GBI Petamburan, nginget doang. Berapa kali dalam waktu 24 jam dalam satu minggu? Enggak pernah Pak, ke gereja aja kadang-kadang enggak inget. Berapa kali saudara ingat duit saudara kececer? Setiap saat Pak. Makanya Tuhan berkata di mana hatimu, hartamu berada, di situ hatimu berada. Gitu kan? Cobalah kita berpikir, saya hanya berpikir begini, sederhana saja. Kalau 1.500 jemaat GBI Petamburan, satu hari saja kita berdoa dalam waktu 2 menit, 3 menit untuk GBI pertumbuhan GBI Petamburan, Pak. Aduh, itu berapa? 3 menit kali 1.500. Berapa itu? Saya sekolah jurusannya bukan matematika, jadi saya susah untuk menghitung. Kecuali menghitung uang yang sudah jelas ada. Wow, kalau semuanya berdoa luar biasa Pak. Persoalannya sekarang ada banyak gereja-gereja setelah disurvei jemaahnya banyak yang berdoa sedikit Pak. Kegiatan yang paling sepi di gereja itu kegiatan berdoa. Coba cek. Kegiatan yang paling ramai Pak ucapan syukur. Karena ada makan kenyang dan gratis. Tapi kalau namanya doa dan puasa sedikit Pak. Gimana mau bertumbuh berdoa sedikit kok. Kalau berdoa sedikit orangnya sedikit berdoanya sedikit. Ya tentunya pertumbuhannya sedikit. Yang saya sampaikan tadi contoh-contoh dalam Alkitab. Mari kita melihat contoh sejarah. Ada beberapa contoh sejarah di dalam sejarah kekristenan yang kita perlu pelajari.
Selebihnya saudara bisa klik sendiri saja di rumah, banyak contoh-contoh. Yang pertama adalah satu kota kecil di Amerika Latin. Namanya kota itu adalah Almalonga. Saudara, kota ini tahun 1980. Ini kota hancur. Kejahatan ada di dalamnya. Kemiskinan ada di dalamnya. Ada banyak orang dari kota lain tidak berani lewat yang namanya kota Almalonga. Tidak ada yang berani, Pak. Takut, banyak perampok, banyak penjahat, banyak jambret. Udah miskin, bodoh, malas, tanahnya kering. Tidak ada penghasilan yang benar, yang baik. Rusak. Dalam sejarah diceritakan, setiap hari minimal 15 orang mati. Karena pembunuhan. Narkoba di sana. Seks ada di sana. Sodom Gomora di sana. Sejarah menceritakan ada beberapa orang yang sedang terbeban buat negerinya. Mereka berdoa, berpuasa, mengerang untuk kotanya. Dan pada akhirnya kota ini menjadi kota pariwisata. Karena kolnya, tumbuhnya abnormal. Di atas rata-rata. Semua hasil pertanian terberkati. Pada akhirnya kota ini bisa mengekspor ke kota lain hasil bumi. Tidak ada lagi kejahatan. Karena penasarannya perubahan yang begitu luar biasa, transformasi yang luar biasa. Maka daerah itu menjadi daerah wisata pada akhirnya. Orang mulai terheran-heran. Kenapa? Karena ada orang-orang berdoa. Tidak ada penjahat. Penjara kosong. Di Indonesia sekarang Menteri Hukum dan HAM bingung. Bangun penjara berapapun banyaknya orang ngantri ke penjara. Ya, jadi gini, kalau suatu negeri, suatu kota, kejahatan tinggi, terus sel-sel penjara tambah banyak, sebenarnya itu menunjukkan kekuatan setannya hebat. Di kota yang saya sebut tadi, Almalonga tadi, karena orang percaya yang mengerang, akhirnya dunia melihat ke sana dan menemukan Almalonga ini menjadi kota yang hebat karena lawatan doa orang-orang percaya. Nanti klik di YouTube ada. Saudara bisa lihat di YouTube, saudara akan temukan itu. Yang kedua, saudara tahun 2010 itu orang Cina Kristen di negeri Cina itu 58 juta. Jadi Cina itu penduduknya 1,4 M. Dan tahun 2010 menurut data itu orang Kristennya jumlahnya hanya 58 juta. Sebenarnya tidak bisa berkata hanya karena pergumulannya gereja di Cina sangat luar biasa. Perkembangannya dahsyat. Dan diperkirakan nanti tahun 2030 kekristenan di negeri Cina akan menjadi kekristenan terbesar di dunia setelah Brasil dan Amerika. Kenapa di Cina kegerakan gereja bertumbuh dengan dahsyat? Karena orang di Cina kerjanya tiap hari hanya berdoa. Kantong-kantong kampung-kampung kekristenan di Cina pertaniannya dahsyat, bertumbuh dengan baik. Melebihi kampung-kampung di tempat lain yang gak percaya Tuhan. Prediksi berkata 2030 kekristenan di Cina akan menjadi kekristenan terbesar di dunia. Kenapa? Ada orang-orang yang sedang berdoa. Pak Bu, setiap hari di rumah atau di mana saja, kita nggak terlepas dengan yang namanya elektronik, bahkan mobil yang kita tumpangi. Lebih banyak hari-hari ini yang mendominasi pasar adalah merek-merek dari Korea Selatan. Samsung dipegang, Samsung dilihat, Samsung ngisi es dan sayur mayur dan daging. Samsung setiap hari kita lihat di TV kita. Bahkan merek Korea Selatan pun dinaiki oleh beberapa orang. Gosok baju pun pakai merek Korea. Masak nasi pakai merek Korea Selatan.
Apalagi bando pun dari Korea. Sekarang ini produk Korea Selatan menyaingi produk Jepang. Dan mutu produk Korea Selatan tidak kalah dengan produk Jepang. Dan sekarang di Asia produk Korea Selatan bersaing dengan Cina, tapi mutu Cina di bawah dibanding Korea Selatan. Saya mau kasih tahu dalam sebuah sejarah, kalau Korea Selatan sekarang begitu hebat dan luar biasa, tidak hanya produk dalam hal elektronik dan lain sebagainya. Namanya makanan pun sekarang di Jakarta Pak, di Indonesia Pak, mainannya Korea. Halo? Sekarang kalau tur ke Korea Selatan kayaknya lebih abdol gitu loh. Mana? Korea Selatan. Ngapain? Mandi itu. Mandi salju. Keren, kayaknya keren. Artis-artis yang mendunia sekarang bukan Amerika Pak. Korea men. Artis Indonesia nggak ada apa-apanya. Sampai kapal api pun sewa orang Korea. Jadi iklan. Artis Indonesia nggak ada sehebat orang Korea. Betul. Anak saya kalau dengar lagu Korea bisa teriak-teriak. Hai, hai, hai. Tapi kalau lihat Indonesia anak saya sedih. Halo? Korea Selatan bisa menjadi rasa kenapa? Dengar baik. Dalam sebuah sejarah. Korea Selatan itu tahun 40-an, tahun 50-an. Itu negara miskin Pak. Miskin and bodoh. Bodoh. Dibohongin banyak sama Korea Utara. Dibodohin sama Cina. Itu Korea Selatan. Secara menceritakan muncullah misionaris datang ke Korea Selatan. Diterima dengan baik. Mereka diajar membaca dan yang dibaca namanya adalah Bible, Alkitab. Mulai muncul 1-2 orang kenal Tuhan. Diajar berdoa dan berdoa. Muncul komunitas. Tahun 1980-an muncul gereja-gereja besar di Korea. Ada Yongkicho di sana, ada gereja-gereja besar. Pada akhirnya semua orang berkiblat ke Korea. Gereja yang diberkati Tuhan. Industri diberkati Tuhan. Segala macam bentuk ekonomi diberkati Tuhan di Korea. Karena apa? Karena ada perubahan transformasi sebuah negeri. Karena orang-orang sedang berdoa buat Korea waktu itu. Halo. Selamat sore. Semangat ya. Haleluya. Cobalah lihat sejarah Alkitab menceritakan orang-orang hebat, pekerjaan-pekerjaan hebat lewat doa. Sejarah di dalam dunia ini diceritakan Cina digoncangkan oleh doa orang-orang percaya. Korea digoncangkan oleh orang-orang percaya. Di Al-Molonga diceritakan orang-orang percaya menggoncangkan kotanya. Masakah kita tidak mau belajar kepada kesuksesan orang itu? Orang-orang semua berduyun-duyun ke Amalonga. Orang semua berkiblat ke Korea Selatan. Orang semua berkiblat ke Cina, gereja bawah tanah, gereja rumahan itu yang begitu dahsyat. Orang mulai bertanya, ada apa di sana? Ada apa di sana? Wow. Kalau kita mengerti kebenaran ini Pak, gereja kita akan diberkati Tuhan. Ini klip yang terakhir. Mari perhatikan. Mari kita baca dalam kitab Efesus. Saya berharap dan berdoa supaya kebenaran sore hari ini mewarnai hidup kita. Dan pada akhirnya kita punya kerinduan yang sama. Bahwa gereja kita harus menjadi gereja yang diberkati. Dan tidak boleh tidak diberkati. Gereja kita menjadi gereja yang bertumbuh dan tidak boleh tidak bertumbuh. Kita nggak rela gereja kita nggak bertumbuh. Kita nggak rela gereja kita tidak terisi bangku-bangku yang kosong. Kita mau semua terberkati. Yang setuju bilang amin. Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ke-15, Paulus berkata begini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku telah mengingat kamu dalam doaku. Dan selalu meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar.
Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Bagi siapa? Bagi orang-orang kudus, bagi Anda dan saya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Ini ayat tidak ada titiknya, koma terus masalahnya. Jadi kita nggak pernah berhenti, saudara. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan setiap dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Berhenti, tarik napas dulu. Haleluya, mulai lagi. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikan kepada jemaatnya sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Coba perhatikan gambar ke depan. Bapak Ibu, Paulus berkata begini. Gereja Tuhan itu punya jatah. Orang percaya itu punya jatah. Jatahnya adalah kekayaan surgawi. Alkitab berkata kemuliaan kekayaan itu, ayat yang ke-18 bagian yang terakhir, ditentukannya bagi orang yang kudus. Gereja itu punya kemuliaan berkat, punya kehebatan surga. Tapi dengan cara apakah kekayaan surga bisa memenuhi gereja? Alkitab berkata, Paulus berkata, aku tidak berhenti berdoa. Aku terus berdoa dan tak putus-putusnya berdoa. Supaya gereja Tuhan, supaya kamu orang di Efesus mengalami kekayaan Allah. Apa itu kekayaan Allah? Kekayaan Allah itu ada kuasa, kekayaan Allah itu ada karunia dan jawatan, ada hikmat, ada mujizat, ada pewahyuan, ada segala kekayaan surgawi yang harus menjadi bagian gerejanya. Lewat apakah gerejanya mendapatkan ini? Sekali lagi Paulus berkata, aku berdoa dan berdoa dan berdoa. Bandingkan Efesus pasal yang terakhir. Mari baca Efesus pasal yang terakhir. Pasal berapa? Terserah. Pokoknya yang terakhir aja. Pasal 6. Haleluya. Pasal 6 ayat yang ke-8. Bagian B berkata begini. Berdoalah kapan? Ulangi ya. Berdoalah kapan? Ketemu belum? Nah ini karena nggak bawa Alkitab. Coba kembali kepada Alkitab layar monitor supaya semua bisa baca. Nah buka Alkitabnya dulu. Oke. Supaya kita sama-sama menikmati pembacaan ini. Paulus berkata berdoalah kapan? Halo kapan? Setiap waktu di dalam roh. Ayat 18. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang apa? Tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Juga untuk aku Paulus. Supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah. Supaya dengan keberanian aku menyatakannya. Sebagaimana seharusnya aku berbicara. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus. Berdoalah untuk semua orang kudus. Di dalam roh dan tidak putus-putusnya. Tapi berdoa jugalah buat aku. Paulus berkata kepada jemaat Efesus. Kembali ke gambarnya. Kenapa? Kalau kamu tidak berdoa banyak kepadaku. Saya tidak akan mengalami kemuliaan surga. Saya tidak sanggup menyingkapkan kekayaan surga. Tapi kalau kamu berdoa untuk aku Paulus. Saya gerejanya akan mengalami kekayaan surga. Jadi yang namanya bahasa roh,
yang namanya hikmat, pewahyuan, yang namanya mujizat itu dimulai dengan doa, Pak. Yang namanya karunia-karunia, yang namanya hikmat surga, yang namanya mengerti kebenaran firman itu dimulai dengan doa. Kalau nggak ada doa, Pak, kita nggak ngerti firman, Pak. Kalau kita nggak pakai doa nggak bisa menghancurkan iblis. Kalau kita nggak berdoa nggak bisa membuat mujizat. Kalau kita nggak berdoa nggak dekat dengan Tuhan. Itu kekayaan surgawi yang harus menjadi kekayaan gereja Tuhan. Dan kalau gereja Tuhan penuh dengan kekayaan surgawi, Alkitab berkata, mari buka kitab Mika. Kitab Mika, Alkitab berkata, kitab Mika pasal yang keempat. Kalau gereja Tuhan penuh dengan kekayaan surga di akhir zaman ini karena doa orang-orang percaya. Mika pasal yang keempat ayat yang pertama. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Bicara Sion itu bicara tempat tinggal Tuhan. Tempat tinggal Tuhan itu bisa pribadi kita, bisa juga gereja kita atau komunitas orang percaya. Ayat yang pertama, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung Tuhan, gunung rumah Tuhan, yaitu Sion, akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita ke gunung Tuhan atau ke gunung Sion, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Alkitab menerangkan kepada kita kembali kepada gambarnya. Alkitab berkata, kalau di rumah Tuhan penuh kekayaan, maka rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Dan kalau rumah Tuhan menjulang tinggi, Alkitab berkata bangsa-bangsa akan datang kepada rumah Tuhan. Kesimpulannya begini, dengan cara apakah orang-orang bangsa-bangsa pergi ke GBI Petamburan? Dengan cara apa? Dengan cara kalau GBI Petamburan penuh dengan kemuliaan Allah melalui doa orang-orang percaya. Saudara, di Jakarta ini ada banyak gereja-gereja yang besar dengan pertumbuhan yang cukup baik, tetapi dengan metode-metode yang tidak semuanya benar. Di Tangerang teman saya berkeluh kesah begini, gereja sebelah itu ramai, penuh tiap minggu. Karena dia suka taruh bus di depan gereja-gereja orang lain. Makanya jemaahnya banyak. Itu metode pertumbuhan gereja yang tidak tepat. Kalau kebaktian sore mau penuh, Pak, pakai metode-metode yang sifatnya sementara gampang, Pak. Undang pengkhotbah yang keren, yang punya nama beken di Jakarta. Undang artis, siapa tadi? Asmiranda. Undang artis Asmiranda, undang pengkhotbah beken. Ini gereja nggak muat. Tapi itu sesaat, Pak. Di Jakarta ini ada banyak gereja, interiornya saja miliaran, Pak. LED-nya aja miliaran, Pak. Lampunya kalau khotbah begini nyanyi, itu lampunya bisa hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Sedap. Itu juga miliaran, Pak. Jadi nggak ada bedanya dengan yang di Taman yang remang-remang kuliah di sana. Orang senang di rumah lampunya nggak keren, pergi ke gereja lampunya keren. Yang model-model begini. Tapi ini nyala tiap Natal doang kayaknya nih. Orang senang, Pak. Pak, itu sementara, Pak. Alkitab mengajar kita sederhana saja. Kalau di rumah Tuhan, mana gambarnya tadi? Udah jangan disorot saya deh, sorot gambarnya aja. Alkitab mengajar kita sederhana saja. Kalau di rumah Tuhan ada pengajaran, bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Tahun ini heboh, tahun-tahun kemarin heboh. Di Kelapa Gading setiap hari Sabtu,
ribuan orang mendengar pengajaran dari seorang pendeta. Jemaat kami izin sama saya, Pak Untung, boleh nggak habis doa Sabtu saya ke Kelapa Gading? Ngapain? Mau dengar pendalaman Alkitab. Terus dia pulang cerita, Pak yang datang ribuan Pak. Kenapa orang lari datang dari Cibubur, Cimanggis pergi ke Kelapa Gading? Kenapa? Karena ada pengajaran di rumah Tuhan. Bukan karena artis. Bukan karena lampu. Bukan karena interior. Bukan. Tapi karena pengajaran. Alkitab berkata, di rumah Tuhan kalau ada pengajaran, maka bangsa-bangsa akan datang. Karena dunia butuh diajar. Halo? Jangan heran kalau ada gereja-gereja tertentu di Indonesia, di Jakarta ini. Selalu penuh orang-orang kebaktian. Kenapa? Karena dia bilang begini. Kalau kebaktian di sana Pak, hadiratnya luar biasa. Kita ke gereja itu berjumpa dengan Tuhan. Waduh, itu WL-nya saja, baru bilang salam aja. Kita sudah mengalami hadirat Tuhan. Itu musik Pak, baru di bass ada pegang doang. Hadirat Tuhan luar biasa. Makanya kami ke sana, kami menyembah Tuhan 2 jam gak terasa Pak. Karena dahsyatnya hadirat Allah. Kami pergi ke sana mengalami Tuhan. Jangan heran kalau ada orang berkata begitu di gerejanya. Pada waktu dunia bertanya di manakah pengajaran yang benar. Alkitab berkata pada akhirnya di akhir zaman. Pengajaran yang benar datang dari rumah Tuhan. Persoalannya ada enggak di rumah Tuhan pengajaran yang benar. Ada enggak hadirat Tuhan. Coba kalau Anda berkata ke gereja saya. Atau aku ikut dong ke gerejamu, ada apa di sana? Wah, di gerejaku keren. Pujiannya, pengkhotbahnya ganteng, bukan. Pengkhotbahnya diurapi Tuhan. Alkitab 100%, gak ada penipuan. Mantap, orang kan datang. Saya lagi bimbang nih, saya lagi pusing hidup menghadapi hidup. Pergi ke Petamburan ada jawabannya. Harus begitu Pak. Aduh saya lagi suntuk hidup masa depan saya lagi suram nih. Datang ke Petamburan ada apa? Ada jawabannya. Harusnya begitu. Pak pada akhirnya kita berkata dunia sedang bertanya siapakah yang menjawabnya. Alkitab berkata yang menjawab harusnya rumah siapa? Rumah Tuhan. Harusnya begitu. Halo? Orang butuh mujizat nggak pergi ke dukun Pak. Harusnya pergi ke rumah Tuhan. Hei di sana loh, di Petamburan ada mujizat. Hei di Petamburan ada lawatan Tuhan. Hei di Petamburan ada pengajaran. Orang datang berduyun-duyun, gak muat. Bangku gak ada yang kosong. Rebutan bangku, kenapa? Karena di sana ada Tuhan yang berbicara. Di sana ada kuasa Allah, ada lawatan Allah. Ada kedahsyatan luar biasa. Harusnya begitu. Halo? Kok diem semua sih? Hah? Atau sudah kurang selera dengan khotbah saya hari ini? Saya berharap meminta kepada kita, mari kita berpikir. Tugas kita di gereja ini Pak, tidak hanya beribadah memberikan persembahan dan perpuluhan. Tugas kita di gereja ini bersama-sama mengembangkan gereja ini. Amin. Amin. Wow. Cobalah kita berpikir baik-baik. Gereja mula-mula itu yang menumbuhkan bukan para rasul saja. Gereja mula-mula itu yang menumbuhkan seluruh orang percaya Pak. Revival yang ada di Cina, yang ada di Korea itu tidak hanya pekerjaannya misionaris Pak. Tapi pekerjaan semua orang percaya. Gereja ini kalau mau bertumbuh jangan bilang begini. Itu Pak Yosi punya kerjaan. Itu staf gembala punya pekerjaan. Itu tim visitasi punya pekerjaan. Harusnya kita semua berkata, ini pekerjaan kami semuanya. Kalau kita punya pikiran seperti itu, kita akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Mari ingat sekali lagi. Mari kita klik sekali lagi, klik gambar sekali lagi. Ingat, di saat gereja kita penuh dengan kekayaan surgawi, karena banyaknya orang berdoa, maka bangsa-bangsa akan datang. Di gereja kita mulai bulan ini akan ada sekolah doa.
diajar berdoa. Berdoalah supaya Anda melihat kemuliaan Allah. Tanpa doa kita nggak lihat apa-apa. Percayalah gereja ini akan diberkati Tuhan. Kalau semua orang terlibat di dalam doa yang sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu